Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Nabi Yakub dimusuhi saudara kembarnya sendiri. Hubungan Nabi Yakub dan saudaranya tidak harmonis. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim, sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim bernama Rifkah binti Azar. Dia adalah saudara kembar dari putra Ishak dan kedua bernama Ishu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai, serta tidak ada menaruh kasih sayang satu terhadap yang lain. Ishu mendendam dengki dan iri hati terhadap Yakub, saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Hubungan mereka yang renggang dan tidak akrab itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Ishu bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan. Dia tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub memperoleh berkah dan doa ayahnya Nabi Ishak. Melihat sikap saudaranya yang bersikap kaku dan dingin dan mendengar kata-kata sindirannya yang timbul dari rasa dengki dan iri hati, bahkan dia selalu diancam, maka datanglah Yakub kepada ayahnya mengadukan sikap permusuhan itu. Dia mengeluh, "Wahai ayahku, tolonglah berikan pikiran kepadaku. Bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Ishu yang membenciku, mendendam dengki kepadaku dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku. Sehingga akan menjadi hubungan persaudaraan kami berdua renggang dan tegang. Tidak ada saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi." Dia marah karena ayah memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperoleh keturunan soleh, rezeki yang mudah dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kan'an dan mengancam anak-anaknya dari kedua istri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan dan macam-macam ancaman lain yang mencemaskan dan menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah, berikan aku pikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan. Berkata si ayah, Nabi Ishak yang memang sudah merasa kesal hati melihat hubungan kedua putranya yang makin hari makin meruncing. "Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut aku tidak dapat menengahi kamu berdua. Ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku. Badanku sudah membungkuk, raut mukaku sudah kisut berkerut, dan aku sudah berada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Ishu kepadamu akan makin meningkat, dan dia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Dia dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dari saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu menurut pikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah engkau ke Fadan A'ra'am di daerah Irak, di mana bermukim bapak saudaramu, saudara ibumu Laban bin Batuil. Engkau dapat mengharap dikawinkan kepada salah seorang putrinya, dan dengan demikian menjadi kuatlah kedudukan sosialmu, disegani dan dihormati orang karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doaku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah serta kehidupan yang tenang dan tentram." Nasihat dan anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati si anak. Yakub melihat dalam anjuran ayahnya jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan antaranya dan Ishu.
Apalagi dengan mengikuti saranan itu, dia akan dapat bertemu dengan bapak saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya. Dia segera berkemas-kemas membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan. Dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya, dia pamit kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah. Nabi Yakub tiba di Irak. Dengan melalui jalan pasir dan Sahara yang luas, dengan panas mataharinya yang terik dan angin samumnya atau panas yang membakar kulit, Yakub meneruskan perjalanan seorang diri menuju ke Padan Aram, di mana bapak saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, dia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lesu. Dan di salah satu tempat perhentiannya, dia berhenti karena sudah sangat letihnya tertidur di bawah teduhan sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, dia mendapat mimpi dia dikaruniakan rejeki luas, penghidupan yang aman damai, keluarga dan anak cucu yang soleh, dan bakti serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Yakub dari tidurnya, mengusapkan matanya menoreh ke kanan dan ke kiri, dan sadarlah dia apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun dia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari, sesuai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Dengan diperoleh mimpi itu, dia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang, seolah-olah dia memperoleh tenaga baru dan bertambahlah semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju dan menemui saudara-saudaranya dari pihak ibunya. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.